Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu warga Jemaat sekalian. Berikut ini kita akan mendengarkan pelayanan khotbah oleh Bapak Pendeta Didimus E.A. Watopa STH pada ibadah Minggu jam 9 di Gedung Parpam Gunung Sinai, Wik Gajah Putih. Selamat mendengarkan. Sebelum kita mendengarkan khotbah, kita dengarkan pujian dari KSP 4.
Terima kasih untuk pujian dari KSP 4. Tuhan memberkati. Teruslah bernyanyi untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan juga kepada Bapak-bapak PKB Wik Gajah Putih yang bersyukur oleh karena hari ini merupakan hari ulang tahun ke-36 Badan Pelayan Unsur PKB. Dari nyanyian tadi itu seperti sebuah pertanyaan. Dari manakah kami mencari kedamaian itu, dan kami mendapatkannya di dalam Yesus. Mungkin seperti itu. Nah, tema kita dalam bacaan kita tadi, yaitu tema khotbah dan tema perayaan ini PKB itu sama, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Oleh karena tema perayaan PKB ini sama dengan tema yang diusulkan dalam rancangan khotbah, maka karena PKB sudah ambil tema dalam rancangan itu, maka tema khotbah saya adalah Yesus Kristus adalah teladan. Nah, dari bacaan kita tadi ini, Rasul Paulus menulis surat ini ketika dia ada di dalam penjara. Ketika dia ada di dalam penjara, rupanya di Filipi itu ada suatu pengaruh yang begitu mengkhawatirkan Rasul Paulus, yaitu pengaruh Yudaisme, agama Yahudi. Sebab bagi Rasul Paulus, jikalau pengaruh ini begitu kuat, maka itu merupakan penyangkalan terhadap berita Injil. Tetapi juga Rasul Paulus menyadari bahwa ketika dia di penjara, jemaat Filipi begitu mengkhawatirkan keadaannya. Apakah dia akan hidup keluar dan melayani seperti biasa, atau dia akan menghadapi kematian? Dengan begitu, maka Rasul Paulus memiliki alasan, karena satu, dia juga telah menerima bantuan dari jemaat Filipi, dan dia sangat bersyukur, bersuka cita kepada jemaat Filipi. Dan karena persoalan yang terjadi, yaitu pengaruh Yudaisme, agama Yahudi yang begitu kuat, maka Rasul Paulus bermaksud untuk mengirimkan Timotius dan Epafroditus. Kalau kita baca di pasal 2 ayat 25 sampai dengan 30. Jadi dengan pengaruh itu, Rasul Paulus mau meyakinkan mereka bahwa sekalipun dia ada atau tidak ada di tengah-tengah mereka, maka mereka harus selalu berada di dalam persekutuan itu. Sebab bagi Rasul Paulus, pengaruh ini akan membahayakan pemberitaan Injil, dan ini merupakan, kalau pengaruh Yudaisme, agama Yahudi itu begitu kuat, maka mereka akan menyangkal Injil Kristus itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, dari keadaan itu yang dihadapi oleh Rasul Paulus, dia ada di penjara, dia menerima bantuan dari jemaat Filipi, lalu dia menulis surat untuk menasihatkan mereka. Karena dia juga dapat berita bahwa ada pengaruh yang membuat bahwa akan terjadi, seperti akan terjadi perpecahan di sana. Nah, dengan begitu maka sebenarnya tema besar dari surat Filipi ini adalah tentang sukacita atau bersukacita. Kita perhatikan di pasal 1 ayat 12 sampai 26, kalau kita baca maka kita akan menemukan kalimat ini di ayat 18. Dari pasal 1 ayat 12 sampai 28, ayat 18 Rasul Paulus mengatakan begini. Tetapi tidak mengapa. Artinya, sekalipun dia ada di penjara ataupun ada di tengah-tengah mereka, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita.
Jadi ini seperti sebuah tema besar dari surat Filipi ini. Jadi dalam keadaan begitu, Rasul Paulus mau mengatakan bahwa kamu harus bersukacita. Jadi Bapak Ibu, inilah situasi yang dihadapi oleh Rasul Paulus, dan dengan sedikit gambaran ini, maka kita sudah bisa mendapat pengertian mengapa Rasul Paulus harus mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebab kalau pengaruh agama Yahudi itu lebih kuat, maka mereka akan menyangkal Yesus karena mereka yang menyalibkan Dia. Untuk itulah, maka dari bacaan kita tadi, yang pertama kita perhatikan ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Dari ayat 1 sampai dengan ayat 4 ini merupakan seruan Rasul Paulus untuk mereka tetap berada di dalam kesatuan atau persekutuan dengan cara mereka harus merendahkan diri dan menghindari kepentingan diri sendiri. Merendahkan diri dan menghindari dari kepentingan diri sendiri itu merupakan cara bagaimana mereka hidup di dalam persekutuan itu. Karena itu kita ingat dalam rumus kalimat jika maka. Jika kau haus, kau minum. Jika kau lapar, kau makan. Jika kau bekerja sampai kotor, kau harus mandi. Jika maka. Ini hukum kalimat, karena itu di ayat 1 dikatakan begini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ayat 2 dan seterusnya, ayat 2, karena itu. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitamu. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Jadi, caranya adalah merendahkan diri dan menghindari kepentingan diri sendiri, supaya persekutuan itu tetap terjaga. Yang kedua, ayat 5 sampai dengan 8, disinilah Rasul Paulus harus menjelaskan bagaimana arti merendahkan diri dengan cara melihat teladan Kristus. Coba kita baca sama-sama ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yang punya Alkitab ataupun juga di HP silakan buka, lalu kita baca ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8 secara bersama-sama. Kalau sudah dapat, mari kita mulai. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Jadi bagi Rasul Paulus tidak jadi masalah apakah dia ada di tengah-tengah jemaat di Filipi atau dia ada di penjara. Jemaat itu dipanggil di dalam ketaatan untuk meneladani Yesus Kristus. Karena itu Yesus adalah teladan. Teladan itu dari mana kita lihat? Ayat 7 begitu penting sekali. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Inilah kerendahan Yesus anak Allah yang mengosongkan dirinya, tidak menganggap sama dengan Allah. Itulah kekuatan pengosongan diri Yesus. Siapa yang Bapak Presiden, Ketua DPR, Bupati, pejabat tinggi, lalu dia terus ngomong dengan Bapak.
pasti dia akan menampilkan bahwa saya bapak orang hebat. Kehebatan ayahnya itu ada pada anak-anak. Dia akan menonjolkan semua yang ada pada bapaknya atau ibunya. Terus orang bilang, itu orang tuaku saja mau. Biar toh. Ini kehebatan Yesus. Yesus itu adalah Allah. Dia setara dengan Allah. Tapi dia mau merendahkan diri menjadi manusia. Ini yang luar biasa. Di dalam kerendahan inilah tergambar bagaimana sebagai orang-orang percaya Yesus meninggalkan teladan. Ya toh, jadi PKB nanti kalau karena ulang tahun, bapak-bapak, jabatan kita, kekuatan kita, kuasa kita, harta kita, semua yang kita anggap kita andalkan dalam hidup kita tidak bisa menjadi patokan untuk kita merendahkan diri. Tinggalkan semua itu, merendahkan diri, berada dalam persekutuan roh demi Injil Kristus, karena Yesus adalah Tuhan. Sebab kalau tidak begitu, kita tidak bisa dianggap merendahkan diri. Inilah teladan yang telah ditinggalkan. Inilah kehebatan Yesus, yaitu kekuatan pengosongan diri. Dia tidak bilang, saya bisa bikin sesuatu hari ini jadi, karena saya dan Bapa adalah satu. Sebelum dunia dijadikan saya sudah ada. Tidak. Dia merendahkan diri, bahkan mati di kayu salib. Oleh sebab itu, dari pemahaman itu jemaat Filipi dipanggil untuk berada di dalam ketaatan untuk meneladani Yesus Kristus, supaya dengan begitu mereka tetap berada di dalam persekutuan, supaya jangan ada injil palsu atau injil yang betul. Rasul Paulus bilang, saya tetap bersuka cita asal kamu percaya. Di dalam kekuatan pengosongan diri itulah, di dalam ketaatan itulah, maka Yesus dimuliakan. Maka segala lidah akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, baik di langit maupun di bumi. Jadi kekuatan Yesus itu adalah tidak menganggap sama dengan Allah. Dia merendahkan diri. Inilah teladan yang ditinggalkan Yesus bagi kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, Kristus dalam keadaan seperti manusia karena kekuatan pengosongan dirinya, maka Rasul Paulus melanjutkan di ayat 9, 10, 11. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Alasan bahwa Yesus adalah Tuhan karena dia merendahkan diri dan mengosongkan dirinya seakan-akan dia bukan Allah dan sama dengan manusia, hanya oleh karena kasihnya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu kira-kira gambaran dalam bacaan kita. Maka apa pesan firman ini bagi kita? Yang pertama, bahwa karena di ayat 1-2 dikatakan ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan yang harus tumbuh di dalam kehidupan jemaat di Filipi, tetapi juga di dalam persekutuan jemaat yang ada di Wik Gajah Putih ini. Maka persekutuan itu oleh karena Injil Kristus merupakan sukacita di dalam Kristus, maka setiap kita yang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat harus sehati sepikir, tidak mencari kepentingan diri sendiri, melainkan ikut memikirkan kepentingan orang lain juga. Dalam hal inilah diungkapkan oleh Rasul Paulus, karena ia merasa bagaimana ketika ia dipenjara seorang diri, menunggu dia hidup atau mati, jemaat Filipi datang dengan pemberian mereka. Lalu dia bilang, aku sangat bersuka cita. Jadi saya adakah tidak ada,
kamu percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan begitu Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau dengan demikian, apa caranya kita bisa tidak merasa bahwa tidak mementingkan diri sendiri tapi memikirkan orang lain? Itu caranya seperti apa? Kekuatan terbesar dalam Jemaat GKI Pengharapan dan di 9 week ini adalah satu dari 3 tugas gereja adalah diakonia. Diakonia adalah cara kita bagaimana tidak mementingkan diri sendiri, tapi kita akan memberikan persembahan kita supaya yang menangis bisa tertawa, yang sakit bisa disembuhkan, mereka yang tidak kekurangan makan dapat makan, dan seterusnya. Itu cara kita tidak mementingkan diri sendiri. Tapi kalau tiba-tiba ada orang sakit, perhatikan saya, itu terserah. Tapi secara bergereja dalam suatu persekutuan, salah satu tugas yang menghidupkan berita Injil ini adalah pelayanan kasih. Injil ini diberitakan di atas mimbar, tetapi kalau tidak ada pelayanan kasih maka kosong. Berita ini menjadi kosong, percuma. Itu yang Rasul Paulus rasakan. Karena itu dibilang, sempurnakanlah sukacita. Cara menyempurnakan sukacita kita adalah dengan cara merendahkan diri. Termasuk PKB yang hari ini ulang tahun. Kita boleh bersukacita karena ulang tahun ke-36. Tapi kita sempurnakan sukacita itu dengan merendahkan diri, supaya tidak mementingkan kepentingan kita sendiri, tapi kepentingan orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara juga yang ada di bawah tenda, ketika kamu memberi persembahan, kamu tidak tahu dia kemana, apalagi persembahan diakonia. Jangan tanya atau pikir, saya kasih ini nanti kemana, dia akan mengalir kemana. Disitulah Bapak Ibu Saudara-saudara tidak memperhatikan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan bersama, karena kita ada di dalam persekutuan yang menurut Rasul Paulus adalah persekutuan roh, kasih mesra. Oleh karena Injil yang harus terjadi di Filipi. Jadi jangan pernah menyesal memberi persembahan untuk pelayanan kasih. Mengapa demikian? Rasul Paulus menekankan dalam surat 1 Korintus 4 ayat 16, Paulus mengatakan, sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Hari ini PKB berusia 36 tahun. Maka cara kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan sebagai tema besar adalah cara merendahkan diri. Yesus telah meninggalkan teladan, dia tidak menganggap sama dengan Allah, dia merendahkan diri. Sebagai anggota-anggota PKB, dalam cara merendahkan diri, kita tidak merendahkan diri setengah-tengah karena saya ini pejabat, saya ini punya ini, tidak. Di dalam persekutuan kasih mesra, di dalam persekutuan roh karena Injil, kita merendahkan diri supaya kita tidak dilihat mementingkan diri sendiri, tapi kita bisa melayani orang lain. Yang kedua, pesan yang kedua bagi kita, karena nasihat Rasul Paulus ditekankan pada kekuatan teladan yang Yesus lakukan dengan cara mengosongkan dirinya dan tidak menganggap diri setara dengan Tuhan Allah. Karena itu maka menjadi teladan bagi kita, apapun jabatan kita, apapun kehebatan kita, apapun yang kita andalkan, dan menjadi kekuatan dan kemampuan dalam pribadi dan keluarga. Tidak harus menjadi ukuran untuk kita merendahkan diri. Ketika kita harus mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita akan melepaskan semua yang kita andalkan hanya untuk menghidupkan persekutuan kasih mesra, belas kasihan di dalam persekutuan di dalam roh. Inilah teladan yang dapat membuat kita juga dimuliakan oleh Allah Bapa di sorga, karena kitalah anak-anak Allah yang telah menerima kasih karunia-Nya lewat pengorbanan Kristus itu. Percayalah kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lakukanlah dalam hidup dan kerjamu sesuai dengan teladan yang ditinggalkan bagi kamu.
Merendahkan diri bukan berarti supaya kita tidak mampu, tapi merendahkan diri supaya kita menyempurnakan sukacita kita dalam Kristus. Dengan kesempurnaan itulah kita mampu menolong orang lain, sama seperti yang dirasakan oleh Rasul Paulus ketika di penjara. Injil Yohanes 13 ayat 15, Yesus berkata, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Nasihat ini juga kepada kita, tapi juga kepada BP PKB Week Gajah Putih. Tuhan memberkati. The valley every soul must journey through, I'll remember then how well you know the way. I'll put my hand in your hand like a trusting child would do, and say, close, keep me safe, lead me on, gentle